Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Jadi kita akan kembali mengomentari video dari Pilpahit yang berjudul Tidak Pakai Lama, Pendeta Esa Soru Jawab Tantangan Debat Ustadz Kenama. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ipung Atria bersama Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam videonya Bang K menanggapi surat dari Pendeta Ezra Soru yang menyanggupi tantangan debat dari Bang K. Seperti yang teman-teman saksikan beberapa hari lalu, Bang K menantang para pendeta untuk berdebat termasuk Pendeta Ezra Soru. Tidak tunggu lama-lama Pendeta Ezra menerima tantangan debat tersebut. Dan berikut tanggapan Bang K. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Ezra. Kita baru dengar Bang K mengatakan bahwa tujuan dari dialog ini adalah untuk mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam menyamakan dengan Kristen. Contohnya umat Islam diminta setiap tahun tanggal 25 Desember untuk mengucapkan Selamat Natal. Bang K baru buka mulut langsung buat fitnah. Coba carikan peristiwa di mana orang Kristen meminta atau memaksa saudara Muslim untuk mengucapkan Begini ya, ada cara langsung dan cara tidak langsung ya. Cara langsung adalah dengan mengatakan bahwa yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal adalah intoleran, radikal. Itu adalah teroris. Itulah cara nggak langsung. Misal gini, saya kasih contoh ya. Saya memang tidak memaksa orang untuk misalnya untuk ikut sama saya, patuh sama saya. Misalnya saya punya teman kerja nih, contoh teman di tempat kerja misalnya. Nah, saya punya rekan kerja yang mana saya tidak pernah meminta mereka atau memaksa mereka untuk kamu harus pokoknya ikut ini ya, saya bilang ya. Saya cuma bilang bahwa menurut saya gimana kalau kita angkat ini nih barang ini ke belakang dulu, baru nanti kita bawa ke depan, misalnya gitu. Tidak pernah saya memaksa dia atau meminta dia untuk ikut saya hanya meminta pendapat gitu ya. Kalau oke ya pakai cara saya, kalau enggak ya udah kita pakai cara Anda. Nah, itu kalau stop sampai situ ya. Tapi kalau saya pakai begini ya, tiba-tiba orang bilang nggak mau lah pakai dengan pendapatmu, pakai pendapatku aja. Saya bilang begini, kamu intoleran, kamu radikal. Itu sama nggak langsung saya tuh memaksa dia untuk ikut saya, paham ya? Sama kayak ada orang yang misalnya ada nih orang yang ngajak merokok misalnya atau maksiat. Katanya kalau nggak merokok nggak mabuk, bukan laki-laki misalnya gitu kan. Ayo kita mabuk yuk, kita merokok yuk. Nggak mau, saya itu nggak baik gitu kan, bagi kesehatan dan itu haram misalnya. Tiba-tiba bilang kamu cemen, kamu banci, kamu bencong segala macam. Itu berarti Anda meminta dengan cara memaksa secara hal tidak langsung guys. Itu harus dipahami. Karena memang memintanya atau tidak memintanya itu murni. Jangan katakan orang lain itu kalau tidak mau itu teroris, radikal, intoleran. Itu yang harus dipahami. Ya. Berarti Anda tidak ikhlas, berarti Anda itu tidak menerima. Ya. Ngerti lagi begitu. Ini sebenarnya di Pilpahit nggak ngerti bahwa ada cara langsung untuk memaksa, meminta, ada cara tidak langsung.
Dia tahu-taunya hanya secara langsung gitu. Pan ada juga cara tidak langsung kan, logikanya berpikir begitu guys. Dan selamat Natal. Justru bangkai inilah sumber perpecahan. Sesuatu hal yang tidak ada, dia sendiri ada-adakan. Jadi, kalau Anda tidak mau perpecahan, makanya jangan katakan orang yang tidak mau ucapkan selamat Natal itu adalah radikal, intoleran. Atau minimal jangan Anda tuh meributkan hal itu. Ya biarkan ya seseorang mau mengucapkan selamat Natal apa tidak. Sama kayak orang Kristen juga mau mengucapkan selamat Lebaran juga silakan, Anda juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita nggak pernah menjadikan itu polemik. Kita nggak pernah mengatakan bahwa orang Kristen yang mengucapkan selamat Lebaran berarti dia radikal, intoleran, kan nggak gitu. Itu hanya terjadi dari Kristen ke Islam. Ketika umat Islam itu tidak mau mengucapkan selamat Natal atau apa ya itu ya kayak gitu, bahkan mendakwakan itu dikatakan bahwa radikal, intoleran. Pak, kita tidak pernah melakukan itu. Itu masalah di situ guys ya. Itu yang sumber perpecahan itu. Anda menyebut orang itu radikal, intoleran itu itulah sumber perpecahan. Coba kalau kita bisa-bisa saja. Anda mau mengucapkan selamat Lebaran silakan, tidak juga apa-apa. Nggak pernah kita gara-gara itu kita sebut Anda tuh intoleran, radikal, kan nggak gitu logika pikirnya guys. Itu ya masalahnya di situ. Ya. Sesuatu yang tidak ada Anda adakan. Itulah dibilang perpecahan ini. Tapi dalam konteks berbeda. Yang ini real fakta bahwanya tidaklah berarti orang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu adalah orang radikal, intoleran. Itu hak masing-masing. Anda juga berhak kok tidak mau mengucapkan selamat Lebaran. Dan kami tidak akan pernah mengatakan Anda tuh radikal, intoleran. Tapi kenapa Anda lakukan itu pada kami? Itu masalahnya guys. Yang tidak dipahami oleh Pahit. Bahkan bangkai sendiri yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah meminta umat Islam mengucapkan selamat Natal. Berikut videonya. Tiap tahun kok, jadi kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru? Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat datang. Enggak. Kami tidak diajarkan. Jadi ini Ustaz Kiai ngomong tentang dirinya, lingkungannya. Kebetulan Ustaz Kiai tidak melakukan itu, dan lingkungannya mengajarkan dia untuk tidak melakukan itu. Tapi kita nggak tahu di area yang lain lebih luas kan. Dan juga jangan lupa ya, sekali lagi ini adalah cara langsungnya memang tidak, ya. Tapi secara langsung itu memaksa dengan mengatakan bahwa orang yang nggak mau ucapkan selamat Natal adalah radikal, intoleran. Itu yang harus dipahami logika kita guys. Itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Orang yang mana? Yang malas melakukan syariah Allah. Barusan kita dengar, justru bangkai sendiri yang membantah pernyataannya sendiri. Bahwa saat dia Kristen tidak pernah meminta atau berharap ucapan selamat Natal dari Muslim. Jadi bangkai sedang menciptakan tuduhan fantasi yang kemudian dia membantah sendiri tuduhannya tersebut. Kembali kalau nggak paham ya gitu. Ini karena Anda nggak paham Pahit ya. Masalahnya bukan begitu. Masalahnya adalah kenapa kok Anda tuduh umat Islam itu radikal, intoleran hanya karena mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal. Itu masalah situ guys. Kalau tidak ada begitu kan tidak ada. Ya, itu harus dipahami logika pikirnya. bangkai mencela-mencela dalam buat statement. Semoga perdebatan ini bisa terjadi. Nanti kita akan lihat apakah bangkai akan konsisten dalam perdebatan atau dia akan menggunakan jurus meles. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Berikut cuplikan pernyataan Pendeta Ezra Soru. Ketika Ustaz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Ya, saudara, itu saya lihat video dari mualaf Agustinus Kainama yang... Ini bukan menjawab tantangan debat. Ini adalah mengomentari sama kayak saya. Saya ini bukan menjawab tantangan debat. Saya tidak pernah menjawab tantangan debat Luis Prasetyo. Kalau memang ada, kan tidak pernah ada. Ini adalah sisi komentar. Ini apa yang sebenarnya adalah sama seperti yang saya lakukan adalah komentar. Bukan menjawab tantangan debat, guys. Jadi pilpres yang saya bedakan mana yang komentar, mana yang menjawab
tantangan debat gitu loh, ya kan. Mengklaim bahwa dia sebelum jadi mualaf dia adalah pendeta Kristen, lalu pendeta yang tamat sekolah teologi, lalu belajar di mana-mana. Pokoknya ya biasalah kalau mualaf cerita tentang masa lalu itu kan biasanya tinggi-tinggi semua. Soal benar atau tidaknya saya tidak urusan di situ, tapi dalam video dia yang sudah saya cuplikan itu dia memang mengatakan bahwa Yesus ini menurut saya lebih berkelas dibandingkan dengan Phil Pahit, Teparagi, atau di Juli dan Luis Prasetyo. Saya respect pada Yesus dalam hal ini. Dia tidak ambil pusing tentang apakah pendidikan dari Kainama itu valid apa tidak. Karena itu nggak penting, guys. Yang kita lihat itu adalah argumentasinya. Anda mau siapapun Anda, kalau argumentasi Anda benar ya Anda benar. Kalau kita salah ya Anda salah dalam hal itu gitu loh. Itu sebabnya jangan pernah mencampur adukan, mengaitkan antara pendidikan seorang dengan argumentasinya, itu hal beda ya. Itu sebabnya begini guys ya. Beberapa hal tidak pernah ada di dalam Bible. Nah, tadi yang sudah kita dengar itu kan dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab atau dalam Bible itu tidak pernah ada dikatakan Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa itu ya. Kita yang dikatakan kenapa adalah klaim dari Yesus atau informasi dari Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah orang yang berhak, yang wajib kita percaya untuk hal itu. Harus dari dia informasinya, bukan dari yang lain. Karena dia adalah utusan. Kalau Anda katakan mungkin dia adalah alat itu sendiri. Artinya harus dari dia informasi itu. Karena dia yang berhak. Karena dia adalah yang terbaik, the best gitu guys. Ya Nabi bagi Islam, the best gitu kan. Bagi mereka Tuhan. Intinya adalah harus Yesus yang menyampaikan. Kalau lain itu namanya kesaksian. Ya. Misalnya Nabi Muhammad tidak pernah menginformasikan bahwa dia Nabi misalnya. Lah kok bisa para sahabat bilang dia mana Nabi? Ini kan salah kaprah guys. Ya. Informasi itu harus ada pengenalan dari orang yang menyampaikan itu, yaitu Yesus. Siapa dirinya harus dia yang menyampaikan. Apa tujuannya, apa pekerjaannya harus dia yang menyampaikan, bukan orang lain, guys. Itu sih pahami logika pikirnya. Nah, kalau dia mengatakan tidak pernah ada dalam Bible, apa yang dia maksudkan dengan Bible? Biasanya kalau yang dimaksudkan dengan Bible itu kan seluruh Alkitab, ya. Nah, saya heran kalau memang dia mantan pendeta yang belajar dengan baik, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada sama sekali di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu memang menebus dosa manusia. Mengajarkan itu bukan Yesus, itu masalahnya. Jadi apa yang Yesus itu pernah ajarkan, kenapa Anda ajarkan? Yang mengajarkan Bapak Gereja. Ini bertentangan dengan Yesus ajarkan. Jadi kalau Yesus nggak pernah ajarkan, dia jangan ada coba-coba mengajarkan. Kan Yesus pernah mengatakan bahwa seorang nabi, apabila ada seorang nabi yang mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau mengatakan apa yang tidak mengajarkan, apa yang tidak pernah aku perintahkan atau ajarkan atau katakan padanya, nabi itu harus mati. Ini ancaman yang sangat serius dari Yesus. Anda jangan berani melakukan itu. Jangan berani melakukan itu. Kan itu adalah ancamannya serius. Nabi itu harus mati. Mati guys. Dan tentu kalau dikatakan termin mati sini tentu tidak wajar. Contoh, kan ada mereka tuh ngaku sebagai martir. Bukan martir tuh guys ya. Mereka tuh adalah itu kena kasus ini tadi. Mereka tuh berani mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan tuh ajarkan kepadanya, atau Yesus ajarkan tidak pernah. Mereka melakukan itu. Contohnya kayak penebusan dosa. Yesus yang pernah ajarkan itu, nggak pernah informasikan itu, dia udah ngasih tahu tuh, tapi Bapak Gereja yang memberitahu. Akhirnya orang-orang yang direngkot ini adalah banyak mati secara mengenaskan. Yang mereka anggap martir itu enggak, itu kan martir guys. Mereka ada mati terbalik lah, diseret kuda dan segala macamnya guys. Ya. Ini martir itu siapa? Martir adalah pengikut Yesus awal. Ya, bukan yang nyamar si domba. Karena gini, ada juga Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu. Berarti nanti ini akan lebih dari satu. Karena nabi-nabi palsu, bukan hanya nabi. Ini salah kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad. Mereka mengasumsikan nabi palsu ini adalah Nabi Muhammad. Enggak, ini nabi-nabi palsu loh, lebih dari satu. Nah, lalu mereka datang kepadamu, alias kepada pengikut Yesus awal ini yang lagi ngomong sama Yesus ini, dan mereka akan datang kepadamu, mereka menyamar si domba. Artinya mereka tuh pura-pura sebagai pengikut Yesus, sebagai domba. Artinya ini nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad sekali lagi, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berpura-pura di domba. Kan julukan umat Islam kan jelas ledekannya.
hinaannya, ya kan, penistaannya itu disebutlah kita ini adalah apa, kadal gurun lah, onta lah. Nggak pernah kita tuh dianalogikan dengan domba gitu. Jadi domba itu hanya untuk mereka. Jadi itu faktanya guys. Artinya itu Yesus nyuruh waspada. Nanti akan datang nabi palsu yang datang padamu yang maksud domba. Itu yang terjadi kepada Arius dan kawan. Ya, pengikut Yesus asli yang masih menganut paham Unitarian, yaitu Yesus hanya utusan, tiba-tiba datanglah orang-orang Trinitarian yang baru muncul belakangan. Mereka tuh menyamar seperti pengikut Yesus, tapi mereka membantai, persekusi dan segala macam tentang orang-orang Arius ini dan kawan-kawannya dan pengikutnya. Sehingga dengan bantuan dari backingan dari penguasa Romawi, mereka bisa menghancurkan orang-orang kaum Unitarian ini yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan guys. Itu sebab beliau berikutnya. Atau menebus manusia berdosa. Saya kira terlalu banyak ayat yang menyatakan itu ya. Saya berikan contoh saja, Korintus 1 ayat yang ke-30. Tapi oleh dia kamu. Ada baca di awal dari Paulus. Ini adalah statement Paulus, bukan Yesus. Nah itu saya katakan bahwa mereka ini menyamar seperti domba. Ya, Yesus tidak mengajarkan ini, tapi Paulus berani mengajarkannya. Itu masalahnya guys. Berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Apa yang dibantah itu adalah Kainama bilang tidak ada dalam Bible. Sekali lagi, Bible, Gospel. Pak Pendeta mungkin lewat. Pak Pendeta sehat-sehat ya. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ya tulisan begitu, tidak pernah ada. Kainama sama Reso kasih salam betul dari hati yang paling dalam, hormat. Iya. Pak Pendeta sehat-sehat ya. Pak Pendeta mungkin nonton video itu potongan. Jadi di dalam video itu tahun 2013 bunga deh. Itu tahun 2013. Pendeta di Solo itu. Pak Pendeta bilang saya bodoh dan penipu dan mematahkan argumen saya. Katanya saya, Kainama ini, mengatakan tidak ada dalam Gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ya tulisan begitu, tidak pernah ada. Ada dalam Gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ya tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak ada dalam Gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Gak didengerin. Tidak ada dalam Gospel. Yesus mengaku sebagai juru selamat menebus dosa manusia. Nah, berarti kalau gitu kan jelas. Kan jelas kan adalah yang diminta Kainama adalah segmen dari Yesus, dan itu adanya di Gospel. Gospel itu apa? Injil, bukan Bible. Kan ada Gospel Barnabas, Gospel Matius, Gospel Lukas. Nah, Gospel itu yang Injil Lukas Matius itu kan kesaksian Lukas, Matius atau Barnabas yang mencatat tentang kata-kata Yesus. Apa aja kata Yesus. Nah, sepanjang di Gospel ini, Injil Lukas, Matius ini, yang artinya bukan Bible secara keseluruhan, karena Bible itu adalah Alkitab. Bible itu keseluruhan, bukan hanya Injilnya saja, tapi juga ada Taurat, Zabur, atau juga Perjanjian Baru. Tapi ini makanya yang disampaikan adalah dalam Gospel, bukan Bible secara keseluruhan. Nah, sekali lagi ya, dalam Gospel itu, Injil Lukas, Matius, Barnabas itu tidak ada Yesus berkata seperti itu. Tapi yang berkata itu adalah Paulus, dan itu tidak ada bukan di Gospelnya, tapi itu bagian dari Perjanjian Baru. Itu harus pahami guys. Jadi Filipain nggak bisa membedakan mana Gospel, mana Bible. Cuma kayak Gospel tuh ibaratnya kayak di Quran tuh nggak ada juga sih sebenarnya, karena itu kan kesaksian manusia. Quran tidak ada kesaksian manusia. Tapi anggaplah kita samakan. Artinya adalah hanya sebagian dari Quran. Misalnya surat Al-Fatihah, bukan Qurannya guys. Dia hanya mengambil Al-Fatihahnya saja, itu dipahami. Sama kayak gini, hanya mengambil bagian Gospelnya saja. Dan itu benar-benar tidak ada. Karena Gospel itu kan harusnya dan memang berisi sebagian itu perkataan Yesus, selain juga aktivitas dia gitu kan. Karena ini ada kesaksian gitu guys, yang mencatat tentang apa saja kegiatan yang dilakukan Yesus maupun yang diucapkan Yesus itu kan. Itu harus pikirnya guys. Banyak. Emang ada? Yesus bilang, aku menebus dosamu, mati di kayu salib.
Nggak ada. Ya. Orang minta statement Yesus, info dari Yesus, dia kasih info Paulus. Kan nyambung sesuatu nih guys. Dan itu pula diposting oleh oleh Pilpahit. Belajar membedakan apa itu gospel dan bedanya dengan Bible atau Alkitab itu beda sekali ya. Sama kan apa bedanya Al-Fatihah dengan Quran itu beda sekali. Ya itu sebab aku pikir guys. Yang diminta adalah statement info dari Yesus. Kok dikasih info dari Paulus? Ini gimana Yesus suruh gitu kan? Minta itu informasi dari Yesus, bukan dari yang lain, bukan di Paulus atau teman-temannya guys. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Oke, ini udah pengulangan ya, nggak jelas nih videonya makin ke belakang ini ya. Ini cuma yang efektif itu cuma bisa komentari 7 menit 42 detik. Karena sisanya itu adalah pengulangan, yang nggak jelas gitu guys. Biasalah ada tonton video Pilpahit memang gitu. Entah dia tuh pengen memanjangkan video atau bagaimana. Lihat video saya cukup panjang 20 menit. Mendingan video dia cuma 10 menit. Karena saya tuh tidak pernah ngada-ngada kayak dia ini, nggak pernah konten saya tuh sia-sia. Memutar ulang ke kaset rusak itu nggak pernah guys. Betul-betul semua isi pikiran saya tuangkan di sini gitu loh. Nggak ada yang membazir gitu kan. Anda bisa lihat semua isi pikiran saya. Logika saya Anda bisa belajar di situ. Sebagai bentuk edukasi. Nggak ada saya melakukan hal-hal seperti yang kaset rusak diputar ulang-ulang gitu nggak ada guys. Oke, Pilpahit nih. Ini nonton video ini buang waktu sebenarnya gitu kan. Mending Anda nonton video saya. Yang jelas Anda bisa melihat dari dua sisi. Kalau dari video kan Anda hanya melihat dari satu sisi, nggak objektif. Untuk objektif kita harus melihat dari dua sisi. Itu sebab logika ini guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.